Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebagai santapan rohani kita pada malam ini, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema sebagai berikut. Engkau bisa mendapatkan hal yang luar biasa dari Allah kalau engkau sudah menjadi hamba yang luar biasa. Tema itu saya sari dari teks Arab yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah yang berbunyi sebagai berikut. Kaifa tuhraku lakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaidu. Saya ulangi. Kaifa tuhraku lakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin, kata Ibnu Athaillah, engkau diberi hal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang engkau belum menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dapat memberikan sesuatu yang luar biasa kepada hamba-hambanya atau kepada seorang hambanya apabila hambanya itu sudah menunjukkan kepada Allah hal-hal yang luar biasa dari diri mereka. Hal-hal yang luar biasa yang diberikan Allah itu kepada manusia bisa dalam bentuk mukjizat, bisa dalam bentuk karamah. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Mukjizat hanya diberikan kepada manusia yang diangkat sebagai nabi dan rasul, tidak kepada manusia yang lain. Nabi Musa misalnya mendapatkan hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yaitu tongkat yang menjadi ular. Tongkatnya itu yang melahap ular-ular yang dibikin oleh tukang sihir pada masanya itu, yang terbuat dari potongan-potongan tali. Kemudian mukjizat lain Nabi Musa adalah membelah laut dan menutup kembali laut dengan tongkatnya. Itulah hal yang luar biasa diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu dapat menghidupkan orang yang mati. Tidak ada manusia yang bisa menghidupkan orang yang mati kecuali Isa. Allah memberikan itu sebagai mukjizat. Karena apa? Karena kaumnya Nabi Isa itu adalah para tabib, orang yang bisa mengobati segala penyakit. Tapi mereka kagum terhadap Isa karena Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak dimakan api. Api menjadi dingin,
tidak bisa membakar Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan masuk oleh kaumnya ke dalam api itu. Allah membuat api itu dingin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Masyarakat Quraisy ketika itu adalah masyarakat yang piawai, yang hebat dalam menggubah syair-syair Arab. Syair-syair yang mereka buat tidak mampu menandingi dan menyaingi Al-Quranul Karim. Karena itulah maka Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah hal-hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dicintainya, kepada kekasihnya, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul Allah diberikan kepada mereka hal-hal yang luar biasa, karena mereka telah menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada Allah dalam melaksanakan dan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaumnya. Untuk mendukung pengakuan mereka sebagai rasul dan nabi, maka Allah memberikan kepada mereka hal-hal yang luar biasa dalam bentuk mukjizat. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia lain selain para nabi bisa mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu karamah. Karamah itu kehormatan yang diberikan kepada seorang hamba selain daripada nabi untuk menunjukkan kehebatannya di tengah-tengah masyarakatnya. Karamah adalah hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia sebagai tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang luar biasa dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Dan dia adalah hal yang luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karamah itu adalah anugerah Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang sangat dekat dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karamah itu tidak diberikan Allah kepada orang lain, kepada sebarang manusia, tidak. Allah memberikan kepada mereka yang memiliki hal-hal yang luar biasa. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda bisakah mendapat karamah? Bisa. Anda bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa seperti karamah dari Allah jika Anda sudah menunjukkan hal yang luar biasa pula kepada Allah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan hal yang luar biasa kalau engkau belum menunjukkan hal yang luar biasa kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin engkau sangat antusias untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah seperti karamah itu, sedangkan engkau belum menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada Allah. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda tidak dapat menunjukkan hal yang luar biasa itu karena terhalang oleh sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirimu, seperti sifat sombong, sifat riya, sifat sum'ah, sifat iri, sifat su'udzon, dan sifat-sifat buruk lainnya. Sesuatu yang luar biasa dari Allah hanya dapat diberikan kepada hamba-hambanya yang menjadi luar biasa, yang telah memusnahkan keinginan hawa nafsu dan maslahat pribadinya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah yang bisa berhasrat untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa itu adalah mereka yang sudah berada pada makam yang suci, yang tidak mementingkan keinginan diri mereka sendiri dan tidak mementingkan kemaslahatan mereka sendiri.
Hamba-hamba yang belum mencapai itu tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, engkau bisa mencapai hal yang luar biasa dari Allah jika engkau sudah menunjukkan kepada Allah hal-hal yang luar biasa pula, yaitu tidak mementingkan keinginan dirimu dan tidak pula mementingkan kemaslahatan dirimu. Engkau tidak perlu mencari dan berusaha mendapatkan karamah itu, karena memang karamah itu bukan sesuatu yang dicari. Kalau engkau selalu berusaha mencari dan mendapatkannya, maka engkau akan tertipu dengan karamah itu. Hal yang luar biasa yang datang dari Allah tidak dicari dan tidak diusahakan dan tidak diniatkan, tetapi karamah itu akan datang kepadamu dengan izin Allah dan atas pemberian Allah. Jika engkau sudah menunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa dalam hubunganmu dengan Allah, dalam kedekatanmu dengan Allah, tambah engkau mencari karamah itu, tambah susah engkau mendapatkannya. Karena itulah, maka untuk mendapatkan hal yang luar biasa dari Allah, maka tunjukkan juga hal yang luar biasa yang kamu lakukan kepada Allah. Itulah para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan dalam bentuk karamah akan diberikan oleh Allah kepada kita, bukan kita cari. Banyak sekali karamah yang ditunjukkan oleh Allah kepada hamba-hambanya tertentu. Misalnya ada orang yang bisa berjalan di air, di atas air, bisa menghilang seketika. Itu karena karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian para pencinta kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.